Teman-teman di Iskarima, para asatidz di Iskarima berkata, kita punya impian untuk membuat satu sekolah yang kelak nanti akan menjadi mercusuar, akan menerangi dunia. Apapun investasi kita yang paling utama adalah bagi anak-anak kita. Ini yang terjadi pada salah satu idola saya, Muhammad Al-Fatih, keturunan ketujuh daripada Kesultanan Utsmani. Beliau adalah orang yang menjadi pemuncak, kita lihat, pembebas Konstantinopel. Tapi pembebas Konstantinopel tidak lahir dari 1-2 tahun. Bahkan tidak lahir daripada 10-20 tahun. Dia lahir dari ratusan tahun impian. Dia lahir daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berhasil untuk memberikan visi dan misinya kepada generasi-generasi setelahnya melalui sebuah hadis bisyarah, sebuah hadis kabar gembira. Maka diwariskan lagi, diwariskan terus-menerus, maka jadilah itu sebuah janji yang dipegang oleh semua manusia. Dan akhirnya 825 tahun setelah janji itu, Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Kenapa? Karena dia memiliki keluarga yang senantiasa memberikan dia kebaikan. Terus-menerus mengkader. Sultan pertama Osman menguasai daerah tidak sebanyak Muhammad Al-Fatih. Sultan kedua merangsek ke Eropa. Sultan ketiga, sultan keempat, sultan kelima, sultan keenam. Semuanya meniti jalan. Mereka membuat pavement. Mereka membuat sebuah titian menuju kepada Konstantinopel. Pamungkasnya adalah Muhammad Al-Fatih. Begitupun yang terjadi dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitupun yang terjadi dengan semua pahlawan-pahlawan hebat yang kita kenal. Semangat Muhammad Al-Fatih ini kemudian diwariskan kepada orang-orang yang ada di Nusantara. Kakek Muhammad Al-Fatih, Mehmet I, mengirimkan kemudian orang-orang mengkader generasi-generasi muda yang ada di bagian sebelah timur, yaitu adalah Nusantara yang kita kenal. Maka kemudian hasil kader itu dikukuhkan oleh Muhammad Al-Fatih, Raden Fatah namanya, yang ada di Demak. Maka beliau adalah kader daripada sebuah semangat besar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Fatah terus-menerus mengkader menuju generasi-generasi berikutnya dan sampailah kepada ulama-ulama kita, sampailah kepada bapak-bapak kita, sampailah kepada alim-alim kita, asatidz kita. Maka kerja pengkaderan ini tidak akan pernah berhenti. Kerja untuk membuat anak-anak kita lebih baik daripada diri kita tidak akan pernah berakhir. Dan kita terus-menerus untuk mencari cara. Bagaimana caranya mempersembahkan yang terbaik agar anak-anak kita minimal lebih hebat daripada kita. Andaikan kita menginginkan kebangkitan Islam yang begitu kita rindukan, maka bisa jadi belum akan terbukti, belum akan terrealisasi selama mata kita masih membuka. Tapi bisa jadi itu akan dilihat melalui darah-darah kita, melalui generasi-generasi ke depan. Maka sesungguhnya kerjaan yang terbaik adalah menyiapkan buat generasi ke depan. Maka di sini teman-teman sekalian, di salah satu tempat yang sangat barokah gitu ya, saya dikabari oleh teman-teman daripada Iskarima. Tempat anak saya titipkan, lalu kemudian mereka memiliki sebuah impian yang besar, melanjutkan semangat regenerasi yang ada semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menuju kepada Muhammad Al-Fatih, lalu menuju kepada Raden Fatah, menuju kepada Joko Tingkir, menuju kepada kemudian Mataram Islam, lalu kemudian untuk kembali menghadirkan sebuah tempat untuk mengkader, untuk memberikan generasi-generasi muda semangat ruh yang mereka harusnya dapatkan sebagaimana orang tua mereka dapatkan. Teman-teman di Iskarima, para asatidz di Iskarima berkata, kita punya impian untuk membuat satu sekolah yang kelak nanti akan menjadi mercusuar, akan menerangi dunia. Maka insya Allah akan dibuat sebuah sekolah. Masya Allah, saya dikasih kemudian keren sekali konsepnya, namanya Al-Azhar International Islamic Boarding School. Nah, dari namanya itu sudah mendunia, internasional. Karena memang Islam berbicaranya lokal, tapi efeknya adalah efek internasional. Karena Islam diturunkan untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Maka efeknya harus kepada seluruh manusia. Membentuk generasi-generasi yang tidak hanya mencintai Al-Quran, tapi tahu bagaimana cara untuk menerapkan Al-Quran itu untuk menuju bagaimana caranya dunia agar paham dengan Islam. Teman-teman sekalian, Masya Allah, sekali lagi, kalau seandainya kita diberikan
pilihan, kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita pilih. Kalau saya secara pribadi, saya akan memilih kenikmatan pada anak. Disitulah kita berinvestasi. Dan Al-Azhar International Islamic Boarding School itu adalah sebuah sekolah yang bekerja sama dengan Ishkarima, dan mereka benar-benar serius dan benar-benar sudah terbukti bagaimana caranya mewujudkan generasi ke depan yang memang memiliki semangat Muhammad Al-Fatih. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dukung, kita juga semangati, dan mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang bisa mendapatkan ruh regenerasi ini, ruh daripada generasi-generasi pembebas, ruh daripada orang-orang yang terinspirasi akan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.